Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri-santrian anu dimuliakeun ku Allah. Sunnah apa Indonesia? Alhamdulillah, malam ini malam Jumat Sayyidul Ayyam, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di majelis yang sangat mulia. Pada hari ini saya ditugaskan oleh manajer Poskestren untuk menyampaikan sesuatu tentang kesehatan. Mungkin secara garis besar sudah pada paham apa itu sehat. Apa itu sehat? Ya itulah sehat. Ada yang mengatakan sehat itu kalau berfungsi secara normal. Normal apanya? Fisiknya normal, mentalnya normal, sosialnya normal. Ya, jadi menurut batasan WHO, konsep sehat itu bukan hanya secara fisik, tapi mental juga harus sehat, sosial juga harus sehat. Banyak yang sehat secara fisik, itu yang suka telanjang di jalan. Secara fisiknya sehat, tapi mentalnya tidak sehat, sosialnya tidak sehat. Jadi secara utuh sehat itu menurut WHO harus mencakup 3 hal: fisik, mental, dan sosial. Bahkan ada yang mengatakan kemiskinan itu juga dimasukin ke daftar penyakit itu, karena orang miskin dekat pada keadaan sakit. Ada yang menyampaikan seperti itu, tapi secara garis besar fisik, mental, dan sosial. Nah, kalau orang dikatakan sehat, paling tidak secara fisik tidak ditemukan tanda-tanda penyakit. Jadi secara fisiknya normal dan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit. Jadi oleh pemeriksa, oleh dokter tidak ditemukan tanda-tanda penyakit. Kalau oleh yang bersangkutan tidak merasakan adanya sakit. Nah, yang disepakati untuk mengukur fisik secara sehat itu ada kriteria-kriteria tertentu. Ya, jadi kalau di kalangan orang kesehatan ada disebut tanda-tanda vital, tanda-tanda kehidupan. Nah, itu yang diukur untuk melihat seseorang itu sehat atau tidak. Nah, apa itu kriterianya? Satu, kalau dilihat dari apa yang nampak pada orang sakit itu biasanya suhu, ya. Kalau panas tidak panas gitu. Kalau orang normal kan harusnya suhunya berapa? 36. Tapi bukan absolut 36 ya, plus minus sedikit. Itu ada variasi. Variasi tergantung aktivitas, tergantung jenis kelamin, tergantung kelompok, kemudian pun tergantung juga wilayah, itu beda-beda. Jadi ada variasi. Itu suhu yang pertama. Yang kedua, tadi pegang di sini
apa? Nadi. Nah, itu juga ada batasan variasinya. Normal itu berapa? Dari angka berapa ke angka berapa? Kalau melebihi itu dia melewati angka batas atas itu sudah tidak normal atau di bawah. Nah, nadi itu munculnya dari mana? Dari senutan di jantung, kan fungsi jantung itu memompahkan darah ya ke seluruh tubuh. Ya, darah yang segar, yang bersih, yang penuh oksigen dipompahkan oleh jantung ke seluruh tubuh. Kemudian di seluruh tubuh digunakan untuk metabolisme. Nah, sisa-sisanya darah kotor nanti akan kembali melalui pembuluh apa? Ya, pembuluh darah apa namanya? Kalau darahnya yang bersih tadi yang dipegang nadi itu isinya darah apa? Bersih apa kotor? Ya, pulang ke jantung darahnya darah kotor, pulangnya melalui pembuluh apa? Vena ya. Ada arteri, ada vena. Jadi darahnya bersih dipompahkan oleh jantung seluruh tubuh. Kemudian digunakan darah bersih itu oleh sel-sel yang ada di tubuh kita. Ya, setelah proses di situ jadi kotor, ya kembali melalui masuk jantung lagi. Dari jantung kemana tuh yang kotor? Dipompahkan lagi kemana? Ke paru-paru. Untuk apa? Untuk dibersihkan, ya, bersihkan di paru-paru, balik lagi ke jantung. Setelah bersih dipompahkan ke seluruh tubuh. Baliknya kotor, di ke paru-paru dicuci, balik dulu aja terus gitu fungsi jantung itu, ya. Jadi memompahkan darah yang bersih ke seluruh tubuh, kemudian yang kotor disedot oleh jantung juga, kemudian dicuci mana? Di paru gitu. Ya. Makanya kehidupan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu sangat bergantung kepada kesehatan jantung. Karena darah bersih itu kan bawa oksigen, bawa zat-zat makanan yang kita makan gitu kan, kemudian disebarkan ke sel-sel untuk dibangun menjadi jaringan-jaringan. Nah, itu nanti yang kedua ya, balik lagi. Jadi kriteria sehat yang secara garis besarnya satu dilihat daripada suhu. Kedua nanti, ketiga tekanan darah, ukur ya, harus diukur. Kemudian apa lagi? Napas ya, napas kita nyedot oksigen ngeluarin, oksigen nyedot keluarin, yang kotor itu kan. Oksigen disedot untuk apa? Untuk nyuci tadi darah, ya darah kotor dicuci dengan itu ya. Nah, jadi dilihat fungsi parunya normal atau tidak, fungsi pernapasannya normal atau tidak. Nah, ini kalau normal berarti tidak sakit. Nah, kalau frekuensinya tidak normal seperti asma gitu kan, napasnya kan cepat gitu. Kalau normalnya berapa napas? Sudah pernah ngitung ya? Kalau orang sakit di rumah sakit ya, yang tetap napas pakai oksigen ya, dari tabung oksigen dihitung tuh berapa liter per menit gitu. Pernah hitung napas berapa kali semenit? Ya pernah. Saking nikmatnya, nikmat yang tidak dirasakan, sehingga tidak pernah dihitung. Nah, normalnya pernapasan itu 24 kali 1 menit ya. 1 menit berapa kali?
nyedot ngeluarin nyedot ngeluarin gitu. Berapa oksigen yang kita sedot? 24 kali. Berapa liter? Satu kali nyedot itu setengah liter oksigen. Jadi 1 menit berapa? 12. 1 jam berapa? 1 tahun berapa? Nah itu nikmat yang tidak pernah diminta dan tidak pernah dirasakan. Padahal hanya orang yang masuk menyedot oksigen itu banyak ini. Jadi nikmat itu ketika Allah cabut baru terasa, atau Allah kurangi saja baru terasa nikmat. Ini patut kita syukuri. Coba dihitung berapa liter, bisa dihitung umur 20 tahun habis berapa liter. Tadi kan ada hitungannya, 1 menit berapa tadi? 12 liter gitu ya. 1 jam berapa liter, 1 hari berapa, sampai 20 tahun. Itu nikmat-nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang keempat apa? Tekanan dasar, suhu, nadi, pernapasan dan tekanan. Itu untuk menggambarkan kesehatan fisik secara umum. Ada lagi yang khusus-khususnya, karena tidak mungkin fisik ini kita disebut sehat kalau organ-organ yang ada di dalam tubuh kita jelas sehat. Seperti tadi jantung berapa kali 1 menit? Nggak pernah ngitung ya. Nadi berapa kali? Nggak pernah ngitung. Nah kalau dihitung berapa normalnya? Makanya tadi kan tidak menemukan tanda-tanda sakit, berarti ada angka normalnya 72 kali. Tidak boleh lebih dari 90 kali per menit. Ya, jadi jantung itu paling setia, nggak pernah istirahat itu sejak kita dalam kandungan 4 bulan sampai sekarang nggak pernah istirahat, belum tidak. Nah kalau jantung ini berhenti aja istirahat sejam udah kita udah lagi. Ya. Nah ini juga nikmat yang luar biasa. Kita nggak pernah ngitung kan, nggak pernah ngitung, nggak pernah ingat jantung bergerak, nggak pernah kan. Jadi sudah diatur oleh Allah secara otomatis. Nah jantung ini sangat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi tadi kalau kerja jantungnya menurun, maka oksigen yang sampai ke tubuh kita juga menurun gitu ya. Mungkin kalau terlalu lama, apalagi kalau ini ya, kalau oksigen ke otak kurang lebih daripada 8 menit ya nggak bisa hidup lagi sel-selnya. Nah itu jadi konsep sehat itu di samping secara keseluruhan yang tadi kriterianya suhu, nadi, tekanan darah, pernapasan, juga organ-organ tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita itu harus dalam keadaan sehat ya. Mulai dari sistem pencernaan, kita makan untuk apa? Ya, untuk mempertahankan kehidupan bagaimana makan. Ya. Jadi ketika makanan itu masuk, tekanan itu masuk, maka saluran pencernaan ya, dari mulai mulut, mulutnya secara kasar masuk lagi ke mana? Ke lambung, diolah lagi di lambung selama 4 jam. Setelah itu masuk ke usus, halus, lalu diserap sari-sarinya, diserap, kemudian diolah di mana? Di hati ya, di hati itu sama hati, hati diolah di situ, dari situ nanti disebar ya jantung, oleh jantung tadi sebanyak oleh pembuluh darah gitu. Jadi kalau organ-organ yang ada di situ semua normal, maka kita juga normal. Nanti sampah-sampahnya kemana dibuangnya? Kemana?
sebagian dibuang melalui keringat, sebagian besar dibuang melalui saluran kencing, sebagian lagi melalui BAB. Jadi sampah kasar dibuang melalui BAB, sampah cair dibuang melalui saluran kencing. Nah, nanti di ginjal sampah-sampah yang akan dibuang sesudah metabolisme di ginjal itu dipilih-pilih. Jadi ada kecerdasan ginjal mana zat yang diperlukan di akhirat supaya tidak terbuang melalui kencing, mana sampah yang wajib dibuang disalurkan melalui air kencing. Contoh misalnya gula itu zat penting untuk tubuh karena sumber apa? Sumber energi. Jadi oleh ginjal diambil, tidak dibuang ke air kan. Makanya kalau ginjalnya normal di air kencing tidak akan ditemukan gula. Nah, kalau dalam air kencing ditemukan gula berarti ada masalah. Apakah ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, tidak hafal kalau itu zat yang penting harus diambil, atau karena terlalu banyak gula di darah ini sehingga tidak tertahan oleh kemampuan ginjal sehingga bocor ada di kencing. Makanya itu tanda ada masalah kalau ada gula di air kencing. Makanya sudah diceritakan. Ada lagi yang seharusnya dibuang, misalnya urium, itu sampah, ya. Sampah metabolisme dari protein, kita makan daging, makan sampahnya diantaranya kandungan. Itu harus dibuang karena itu sangat berbahaya, harus dibuang mulai kencing. Nah, kalau ginjalnya bermasalah maka urium akan tertahan di mana? Di darah. Ya. Karena apa? Misalnya si ginjalnya fungsinya menurun. Ya. Jadi kalau fungsi ginjal menurun, maka sampah-sampah akan tertumpuk di darah. Maka perlu dilakukan apa? Cuci darah. Cuci darah itu. Ya, itu karena sampah yang harus dibuang tertahan di darah. Itu nikmat yang luar biasa kalau punya ginjal sehat. Kalau ginjalnya tidak berfungsi harus dicuci berapa kali? 1 minggu 2 kali, 1 bulan berapa kali? 8 kali. Kali 4 juta. Kali 4 juta. Kali cuci 4 juta. Ini 8 kali 4 berapa? Itu habis. Jadi PNS itu nggak cukup untuk cuci. Kalau fungsi ginjal sudah terganggu, makanya kita harus bersyukur dikasih ginjal yang sehat. Nanti caranya bilang nanti bagaimana mensyukuri ginjal sehat, bagaimana mensyukuri saluran cerna yang sehat dan lain-lain. Karena di antara pesan daripada manajer itu yang perlu disampaikan itu, satu penyakit lambung, kedua penyakit mencret, ya, lambung dan mencret. Nah itu nanti kita jelaskan dengan supaya tidak yang ikhtiar tidak terkena penyakit, karena itu menyangkut penyakit perilaku dan kebersihan. Jadi lambung ceroboh jeung kebersihan, ya itulah penyakitnya. Tambah lambung lambung stres, ya. Jadi lambung stres, lambungnya terkena karena makanya nanti gimana caranya supaya kita tidak terkena penyakit itu yang dimaksud, ya. Karena pada dasarnya itu harus bisa diikhtiarkan. Kenapa? Karena fitrahnya kita itu diciptakan Allah itu, fitrahnya itu sehat. Jadi kalau sakit itu karena kelakuan kita yang tidak pas, ya. Fitrahnya sehat, kita itu diciptakan diberikan organ-organ yang sehat. Kemudian Allah sendiri memberikan perlindungan.
bagaimana supaya ya, karena kita butuh makan setiap hari, bagaimana supaya makanan yang masuk itu tidak menjadi penyakit, itu ada perlindungannya. Bagaimana supaya debu yang terisap oleh hidung kita itu tidak jadi penyakit, itu ada perlindungannya. Bagaimana supaya sesuatu ada yang masuk ke telinga tidak menjadi penyakit, itu semua ada perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan perlindungan pertahanan tubuh. Ya, kalau kita gak sakit di sana luka, bagaimana supaya luka ini tidak menjadi infeksi, kemudian mempengaruhi tubuh kita jadi panas, menggigil dan lain-lain. Nah itu, jadi ada upaya. Jadi sekali lagi, kita fitrahnya itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia dan sehat walafiat. Jadi ada pertahanan tubuh, ya. Kalau kita luka juga ada pertahanan, ya. Kulit kita itu sebetulnya merupakan garda terdepan untuk mencegah bakteri-bakteri yang membahayakan kita. Jadi diciptakan kulit seperti ini. Lalu di kulit itu juga diproduksi apa? Ada asam, ada asin. Pernah nggak merasakan? Ada yang asam, ada yang asin. Itu bentuk perlindungan kita terhadap kuman-kuman yang berbahaya. Ya. Jadi rasa asin atau garam itu punya sifat membunuh kuman. Demikian juga asam. Ya. Makanya ikan asin kan tidak busuk, ya. Tidak terjadi pembusukan oleh bakteri karena apa? Ada asin, ada garam, itu akan ya. Nah, itu pertahanan pertama adalah di kulit kita. Kalau terjadi luka, maka pertahanan kita jebol. Artinya ini punya resiko untuk dimasuki bakteri, ya, yang kemudian menjadi infeksi. Nah, ketika kulit kita itu jebol luka, maka pertahanan berikutnya, ya, yang akan melindungi kita adalah sel-sel darah putih. Dia akan menyerbu ke luka, sekitar luka, untuk menahan supaya si kuman itu tidak terus membahayakan diri kita. Nah, di situ terjadilah apa? Peperangan antara kuman penyebab infeksi dengan sel-sel darah putih yang sudah disiapkan. Kalau daya tahan kita jelek, misalnya daya darah putihnya pertama tidak banyak, kedua tidak sigap, ketika ada luka tidak segera membunuh itu, maka akan terjadi peperangan, kita kalah. Nah, kalau kalah, apa yang terjadi di luka kita? Infeksi. Ada apa di situ? Ada nanah. Nah, itu di situ korban-korban darah putih yang kalah berperang ada di situ. Itu pertahanan. Kalau pertahanan itu juga jebol, maka ada pertahanan berikutnya, ya, di dalam tubuh kita, maka dibentuk apa namanya? Anti apa? Antibody, ya. Jadi ada sel tertentu yang fungsinya memproduksi antibody. Jadi kalau ada kuman TBC misalnya masuk, ya, maka di dalam tubuh kita akan dibentuk antibody yang akan menyerang kuman TBC ketika nanti kemudian hari masuk lagi, ya. Jadi ketika masuk pertama sudah dikenali oleh sel itu, dibuat anti. Demikian juga kuman-kuman yang lainnya, ya. Jadi penyakit-penyakit yang biasa dibuat apa? Imunisasinya itu adalah untuk merangsang pembentukan antibody. Nah itu, jadi kembali sehat itu adalah dalam keadaan tubuh yang normal, yang tidak ditemukan tadi apa? Tanda-tanda penyakit. Kemudian organ-organ tubuh kita juga dalam keadaan sehat. Kalau diceritakan
semuanya akan banyak. Intinya organ tubuh kita ada jantung, ada paru, ada pembuluh darah, ada ginjal, ada hati. Semuanya bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Manakala semua organ itu dalam keadaan sehat, maka tubuh kita adalah sehat. Tapi kalau ada salah satunya yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi seluruh tubuh. Nah ini itu sehat ya. Nah bagaimana terjadinya sakit? Ya terjadinya sakit ini mulai harus dilakukan ya, karena ini mungkin properti. Sakit itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses interaksi antara satu tubuh kita, dua agen gitu ya. Agen itu bibit penyakit, sesuatu yang menyebabkan sakit itu disebutnya agen. Kan betul lupa kayak bakteri, ada virus dan seterusnya. Yang ketiga lingkungan. Jadi proses sakit itu adalah proses interaksi antara tiga hal ya, tubuh kita, agen penyakit, dan lingkungan. Nah ini kalau tubuh kita dalam keadaan fit, kuman dalam keadaan kemampuannya biasa-biasa saja, kemudian lingkungan mendukung ya, tidak mendukung ke kuman, lingkungannya sehat, maka tidak akan terjadi sakit meskipun ada kuman ya. Misalnya ada kuman TBC masuk ke seseorang, bisa sakit, bisa tidak ya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, lingkungannya bagus, kemampuannya standar, tidak akan jadi sakit meskipun kuman itu ada di kita. Tapi sebaliknya, kenapa yang lain kena? Mungkin karena daya tahan tubuhnya lemah, atau kemampuan kumannya yang meningkat, atau keadaan lingkungan yang mendukung ke kuman. Mendukung kuman apa? Kotor, tidak sehat. Nah, jadi terjadinya sakit itu tidak terlepas dari interaksi tiga hal tadi ya. Agen artinya penyebab penyakit, host artinya kita manusianya, yang ketiga lingkungan. Nah ini yang apa namanya, bagaimana mencegah sakit, kita harus memahami ketiga faktor ini ya. Nah hari agen tenawai, agen penyebab penyakit ya. Jadi bisa naon, bisa fisik ya, sifat fisik seperti apa, api misalnya ya, kebakaran itu kan karena fisik. Bisa dari apalagi zat kimia dari oksigen yang eksogen, yang dari luar. Contohnya seperti apa? Racun ya, suka ada kan keracunan makanan, berarti ada racun dari luar ya, ada racun dari luar. Ada lagi racunnya di dalam ya, dalam proses, misalnya karena luka bakar terbentuk suatu zat, jadi racun di penyakit. Atau ada lagi bukan racun, hormon. Nah, hormon itu dibutuhkan oleh kita, tapi kalau berlebih atau berkurang ini bakal jadi penyakit, itu jadi agen ya, dan lain-lain. Nah, yang paling banyak adalah agen berupa parasit. Parasit itu makhluk hidup ya. Nah, diantaranya bakteri, virus, jamur, insektisida, dan lain-lain. Nah itu yang kita kenal penyakit itu kebanyakannya dari situ ya. Tapi kalau sekarang dengan kemajuannya teknologi, dengan kemajuannya budaya, maka banyak penyakit yang sumbernya bukan dari parasit,
tapi dari perilaku. Contoh, naon? Kolesterol tinggi, dari tuna ke mana? Karena jantung, dari tuna ke mana? Karena stroke. Dari kolesterol di mana? Di luar, dengan naon? Sila makanan. Nah, jadi perilaku. Ya, naon deh? Kencing manis, ya, sama dari perilaku, ya, pola makan. Jadi nanya, kegemerotan atau non? Itu juga pola makan. Namun ini populer di dia. Tadi main seret sebenarnya. Duduk. Kunaon ayat terkenal sampai bulu, tapi mudah-mudahan dia mandi. Sebenarnya lamun dipahami mah pola penyakitnya kan terlepas dengan interaksi tadi. Ayat kuman, ayat kita, ayat lingkungan. Kunaon bulu seksi berantasnya di pasang sedang dewa. Bantu, ya, karena biasanya si kuman itu sok kentur dina naon sejauh dina pada teh na pakaian dina anu dina stres naon deui jadi lamun tidur nasa kebruk gendut itu insya Allah bakal lamun bulu rame-rame di kamar mau diobatan anak saguran-saguran mulai turun-turunan saguran diobatan tapi kesager yang hiji deui ketepaan terus tapi itu lumayan naon sampai dulu terkenal sana memang pesantren itu kan banyak nah, tapi upami memang niat ingin diberantas bisa itu harus bersamaan gitu waktu ya sama kuman itu kena bersih dina awak kurang, kena bersih dina pakaian kurang, dina bisa diberantas. Tapi kan rata-rata begitu diobatan saluran-saluran, makanya dia mengajar dia sebulan kemudian di sebaran bulu, saya supaya ini kena terus ya. Nah itu, jadi ininya ayat interaksi lingkungan bukan mendukung karena siapa belum gitu kan saluran-saluran jadi lingkungan mendukung teman ya kemudian kurang daya tahan kurang bagus atau lebih pas-pasan tapi lamun kurang punya daya tahan yang bagus terus datang kuman ke orang ada ini ya gitu jadi kayak diupayakan kuman supaya daya tahan kurang baik ya lingkungan mendukung orang si kuman masih mau menang ukurannya gitu ya. Jadi kembali lagi konsep sehat itu menyangkut fisik, mental, sosial akan berperan hubungan sosial akan berperan dengan ngawet penyakit bulu dan itu mental orang berperan ya. Jadi itu penyakit itu adalah sebuah proses interaksi sekali lagi katanya sebuah proses interaksi antara kos kita agen atau kuman menjadi penyakit kemudian di nah ini yang akan kita intervensi nanti supaya kita menjadi santri yang sehat. Intervensinya di mana?
Nah, di dalam penata laksanaannya yang komprehensif, ada yang komprehensif, ada yang kuratif. Yang saya orang sakit berobat, orang sakit. Nah, yang kita inginkan bagaimana supaya santri ini tidak sakit, supaya kita itu tetap sehat, agar proses belajar itu tidak terganggu oleh sakit. Nah, jadi ada tahapan-tahapan. Nah, ya, tahapan kahiji ini boleh ini supaya nanti ditindaklanjuti sama posketer. Tahapan pertama adalah promotif. Ini penting. Jadi promotif ini suatu tindakan, rangkaian tindakan-tindakan yang kita lakukan sebelum seseorang jatuh sakit. Nanti kita jelaskan tentang promotif. Yang kedua, preventif, mencegah, ya, mencegah. Contoh paling nyata amari, ya, waktu zaman COVID sadayana di naon divaksin, ya, pun di posyandu rumah ibu biasa ya, anak-anak balita di apa diimunisasi. Nah, itu langkah preventif mencegah supaya tidak kena penyakit. Nah, bedanya dengan promotif itu jangkauannya lebih luas. Kalau imunisasi itu untuk mencegah dari penyakit tertentu, BCG misalnya untuk mencegah penyakit apa? BCG, TB, ya. Jadi beberapa penyakit yang bisa dilakukan di posyandu, yang kalau setelah ke posyanduannya pernah ke posyandu dan ditanya di labri, disuntik naon baru lama ditulis disebutnya. Nah, itu tahapan yang kedua, preventif. Jadi yang pertama tadi promotif, yang kedua preventif, yang ketiga baru kuratif. Nah, ini yang banyak dilakukan di klinik, di rumah sakit, kuratif. Cuma setelah sakit baru diobati, ya. Kemudian yang keempat rehabilitasi. Tapi ayat ini sama rehabilitasinya pengendalian namun langkahnya namun diagnosa dini sebelum ayat secara dalam diagnosa dini kemudian dilakukan disebutkan pengendalian penyakit. Nah, yang diterima batu apa rehabilitasi kita jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama yang paling penting bagi pesantren ini, ya, karena banyak orang. Jadi yang pertama adalah promotif. Promotif itu mempromosikan bagaimana supaya kita itu tetap sehat dengan memperhatikan 3 faktor yang berinteraksi tadi. Ya, apa tadi? Terus kemudian host itu kita bagaimana supaya kita itu tidak mudah terserang penyakit. Nah, upayanya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Cuma caranya olahraga supaya apa tadi memperlancar distribusi naon oksigen, distribusi makanan dan lain-lain. Olahraga yang bisa kita lakukan. Dan kemudian apa lagi? Pola makan. Guru wasrobu balas siku. Terus dengan halalan tahu terus kesana. Ya, makan minum jangan berlebih. Jadinya balas siku jangan berlebih. Jadi harus terukur. Terus halalan thayyibah
halal dan toib. Toib dan non bergizi. Bergizinya jangan aja bergizi. Ya, jadi yang bagus dari segi gizinya bergizi, dari kebersihannya bersih, dari segi kesegarannya segar. Jadi kita rumuskan dalam 3 singkatan ya. Pola makan yang bagus itu dirumuskan dengan halalan thayyibah salam 100.000 teh. Dirumuskan kahiji harus terpilih ya, terpilih harus bersih ya. Untuk anu mata timbulkeun sakit, contohna naon? Laba, hasil gitu. Jadi kebiasaan dia harus dirubah ya. Terpilihnya adalah terlibat makin berkaitan dengan pesan bumi ngejar dan ayam mencret saran rambut penyakit kebersekaan saran lingkungan perilaku saran lingkungan jika jajan teh presel dimana di jajanan anu bersih terpilihnya ulah segala asup terpilih ya. Yang kedua terukur teh naon apalagi ulah geuleuh ya, mau berlebihan namanya jadi gemerot ini masalah gitu ya. Jadi terukur saya musnahnya naon berhenti sebelum kenyang, makan tidak makan sebelum lapar, itu kan ya mana ada banyak kisah ya. Bahkan ada kisah ininya bantuan dokter di Mesir, bantuan ke masyarakat Madinah ya. Pasang dokter mungkin 1 tahun 2 tahun dia udah ya, jadi balik ini kan masih kenal dan tidak ya kali dari itu lama kenal rahasia ya, rahasia nanti saya mengatakan itu lah terjadi ya. Jadi terpilih, terukur, tertata. Dan ketika kemerdekaan sakit warna ulah kita hawae ayat jadwal rasa kamu nikmatan menikmati luar biasa selama ayat itu terusnya menggayat ya. Tak orang mandi ya, supaya itu jadi banyak namun teh hilang maka kita harap akan terkena ya. Saya perlu disampaikan ke masyarakat ya, kumaha pola makan bagus. Jadi jajanan nyari ya, sing cara lupa mangkoknya kumaha ya. Karena lamun kurang gagah ketika ayah menjelaskan dengan penyakit hepatitis sampai membantu kita ML saldo pakai mangkok mun ayaman dagangan iki umah nanti dina ayam muncul adetan ayam mungkin ya. Saya wayang harus terpilih, termasuk pilih-pilih tempat ya. Jadi terpilih jenis makanan, kira-kira makanan ya. Kan orang terangnya makanan kesehatan ya, gizi seimbang, ayam laukna, ayam laukna protein, ayam karbohidratna, ayam anti lemak, ayam minum vitamin sedikit perlunya tapi penting dengan
tuh makanan-makanan kita makannya ya kemudian dalam kita di sini. Oh iya kan jadi penting ya itu. Ya makanan Sunda vitamin naon kotek jadi kotek asal kotek nang beres pasal asal beres makanan saya tina bab ini promosi ya perlu dilakukan secara manajer tergantung pola penyakit mana bulan Januari ayam pola setiap bulan itu jadi topik anu lebih spesifiknya dipromosikan di bulanan cuman secara garis besar karena tadi penyakit itu hasil intervensi interaksi dengan tidur perkara upaya kita ikhtiar kita bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi maka ini tersebar enam tadi olahraga kedua pola makan minum sehat. Nomor dulu pikiran kelola emosi ya kayaknya dari emosi ada kurang mas Andri mah iya kan ya dari bulan cuman bulan bola amek-amekan gitu ya kudu naon kudu pemaaf gitu supaya hati bulan naon. Nah ini salah satu modal untuk kita sehat itu hati anu tenang. Ya, kemudian penelitian ternyata hati anu tenang bisa menimbulkan memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Anu kadituna meningkatkan daya tahan tubuh. Kumaha carana mekanisme mah hati tenang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hati tenang menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan. Di antaranya namanya endorfin itu morfin ya. Tapi morfinnya diproduksi oleh tubuh kita ya. Kan orang yang susah di dunia ini minum apa? Morfin itu supaya kesusahan terasa. Tidak boleh gitu kan. Nah, kurang dengan menciptakan hati anu tenang ala binti krila dan minum dulu. Jadi kosong itu kosong. Tinggal dikirna sama supaya mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan yang keluar. Daya tahan tubuh akan lebih baik. Nah, diteliti orang-orang yang ikhlas yang hatinya tenang kemana? Diperiksa labnaknya, diperiksa ternyata sel-sel darah putih ya, tadi fungsinya naon menyerbu kuman ternyata pada sigap gitu. Jadi ketika air lupa dia segera gitu ketalan ya, itu diantaranya. Yang kedua, di hati-hati orang yang tenang maka produksi antibodi ternyata meningkat ya. Nah itu kalau lah pas aku kunci nanam supaya tenang ikhlas terima apa ada ikhlas makan jadi syarat diterima ibadah kan ikhlas insya Allah jadi daya tahannya harus lebih baik ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Kalau emosi ayo pertanyaan ya. Daya jadi pahami tadi apa pola makan ya, pola makan
minimal anu biasa dilakukan kurang ketika jadang kan semua pilihannya, pilihlah anu terdapat dari banyak. Nah, di antaranya tina katemu stres, bisa sehingga setumanina akan mempengaruhi naon produksi asam lambung. Jadi ke rumah makanan hasil anu lada anu hasil tambah-tambah ada anu stres tadi makanya jadi ikhtiarna nusok kenalamu ikhtiarna kayak dipilihlah makanan anu dimatakeun kedua hatena di ya itu kali obat-obat dokter mah sekedar membantu ya dan menyembuhkan mah panera kan kurang kedai dia dalam percaya kan kalau dalam percaya kan kurang itu iya tak masalah ada makan diulang biasa intervensi ya. Nah itu jadi promotif Pak Manajer, promotif dilakukan secara berkala, kemudian jadwal materinya sesuai dengan pola penyakit. Ya, pola penyakit mungkin biasa dibaca dengan kunjungan harian. Ya. Anu kedua preventif biasa intinya dilakukan di mencegah sarana itu penyakit-penyakit tertentu. Mata dari waktu bantah ini kita lekat dulu naon kuratif nah dengan kuratif teh pengobatan kita kumaha cara pengendalian anak kumaha mungkena penyakit supaya cepat sembuh kedua entong lebih parah ya katilu entong menyebar anu aneh saja mengendalikan. Jadi cara pengendaliannya kumaha ketika sakit lebih bengkek langsung ngadodoan di puluh. Namun itu sifatnya penyakit menular wayana tong maka campur dari sareng sehat. Ya. Jadi untuk pencegahan anak mungkin ayat gejala-gejala untuk dikengkeng cepatnya kayak podcast supaya terlanjut ya itu jadi pengendalian supaya EGP tidak lebih parah kedua tidak menyebar kanun sangat kemasga ya resikonya. Kemudian yang berikutnya ini memang untuk yang setelah sakit ternyata ada kecacatan amalia di tubuhnya model stroke itu kan perlu ada rehabilitasi gitu. Itu kan sisa-sisa dari penyakit. Saya kira itu dan tujuan dari pendirian poskesren kembali untuk sebelumnya ya ketika dibangun itu untuk memperkecil angka kesalahan. Jadi sebisa-bisanya santri teh dina berobat sampai kemana-mana ke poskesren supaya naon supaya kapantau jenis penyakit supaya dia teh naon ya kayak kapantau jenisnya. Kedua bisa dilakukan tindakan-tindakan tadi pengendalian supaya tidak menyebar kumaha gitu ya. Nah itu ada pertanyaan? Ya. Mudah-mudahan bertanya mudah-mudahan dipahami. Kesimpulan nanti ya. Kesimpulan nanti. Fitrahna kurang menciptakan kual teh dalam keadaan sehat walafiat. Maka perlu respon kita naon bersyukur. Nah, syukurna naon dijaga kesehatan itu. Ya, gimana cara menjaganya tadi
ya, tingkatkan daya tahan tubuh, ya. Kemudian yang tadi maka itu olahraga, maka dua pola makan, maka tilu olah stres. Nah, penting lagi istirahat yang cukup. Sebisa-bisanya itu jangan tidur melebihi jam 11, ya. Jadi jam 11 sampai jam 2 itu sebaiknya dipakai istirahat total. Kenapa? Karena pada jam-jam itu tubuh kita memproduksi suatu hormon namanya melatonin. Hormon yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan hormon-hormon lain yang ada di seluruh tubuh. Ya. Nah ini contoh, ya, orang-orang yang pekerja malam di Eropa, demikiannya pekerja malam, jadi pada malam-malam dan jam 11 itu masih bangun dalam keadaan alam. Ternyata dalam penelitian banyak yang terkena penyakit kanker susu perempuan. Kanker susu. Kenapa? Menurut penelitian ternyata karena bangun malam itu hormon melatoninnya tidak diproduksi, sehingga ada hormon lain yang mestinya dikendalikan oleh melatonin, yaitu hormon estrogen meningkat. Nah itu yang membuat dia jadi kanker. Jadi inti nama jam 11 sampai jam 2 wayahnya dipakai tidur, jadi istirahat jadi cukup, ya. Jadi pola makan, olahraga, nanti tadi kelola emosi dan istirahat. Kalau kena sakit segera periksa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini memang secara umum, ya, secara umum, karena secara umum untuk kita mengikhtiar mencegah penyakit dari munculan, ya. Jadi tidak spesifik penyakit tertentu, tetapi semua penyakit dengan promotif yang tadi, pola makan, olahraga, terus dari nanti pola emosi dan istirahat, itu bisa merupakan ikhtiar segala penyakit yang menyerang kita. Nah, nanti yang secara khususnya yang penyakit menular dari model dulu, wayana dan misalkan lingkungannya harus diperbaiki, atau misalnya yang menginfeksi itu pola makannya harus diperbaiki. Jadi jenisnya, karena ada keterangan yang menyebutkan bahwa al-ma'idatu baitul jannah, lambung itu rumahnya penyakit. Kalau Jawa al-Hijjah, makna mencegah penyakit itu adalah kimia, menahan diri, pola makan harus ditahan, ada yang lebih baik, Korea olahraga, wayang bersahabat, istirahat, berbilang dan sebagainya. Termasuk tadi pilih tekirunya, terpilih karena ini, ya, itu mudah-mudahan